Salam pemirsa, Teheran, Washington, 7 April 2026. Dunia berada di ambang krisis besar ketika batas waktu ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran hampir berakhir. Dalam hitungan jam, potensi kehancuran besar-besaran terhadap infrastruktur vital Iran nyaris menjadi kenyataan sebelum akhirnya terjadi kesepakatan dramatis di menit-menit terakhir. Ultimatum 7 April, ancaman penghancuran total infrastruktur Iran. Pada 7 April 2026, Presiden Donald Trump menetapkan tenggat akhir bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global. Trump secara tegas memperingatkan bahwa jika Iran tidak memenuhi tuntutan tersebut, Amerika Serikat akan melancarkan serangan besar-besaran yang menargetkan pembangkit listrik nasional, jembatan utama, infrastruktur strategis lainnya. Ancaman ini menempatkan Iran dalam posisi kritis, sekaligus memicu kekhawatiran global terhadap potensi konflik berskala besar. Langkah ekstrim Iran, perisai manusia dari rakyat sipil. Sehari sebelum tenggat pada 6 April 2026, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengeluarkan seruan nasional yang mengejutkan dunia. Ia meminta perempuan, anak-anak, warga sipil untuk membentuk rantai manusia di sekitar fasilitas vital negara. Pemerintah Iran mengklaim sekitar 14 juta relawan ikut serta. Rekaman video yang beredar menunjukkan warga bergandengan tangan mengelilingi pembangkit listrik dan jembatan. Banyak perempuan muda mengenakan pakaian hitam dan kerudung. Kehadiran petugas sipil dari Garda Revolusi di sekitar lokasi. Langkah ini menuai kritik keras dari pengamat internasional yang menilai penggunaan warga sipil sebagai tameng menunjukkan sisi kontroversial kebijakan pemerintah Iran. Iran juga memperingatkan bahwa jika serangan tetap dilakukan, Amerika Serikat akan menghadapi kecaman global besar-besaran. Pernyataan kontroversial Trump, rakyat Iran meminta dibom. Dalam konferensi pers menjelang tenggat, Trump menyampaikan pernyataan yang mengejutkan publik internasional. Ia mengklaim bahwa sejumlah warga Iran justru meminta serangan dilanjutkan, bahkan ada yang mengingatkan wilayah tempat tinggal mereka turut diserang. Ketika serangan berhenti, mereka meminta Amerika untuk kembali menyerang. Pernyataan ini memicu perdebatan luas dan menambah ketegangan narasi konflik. Suara dari dalam Iran, gambaran penderitaan dan keinginan kebebasan. Di tengah pembatasan informasi, seorang akademisi Iran yang aktif di platform X memberikan kesaksian dari dalam negeri. Ia mengungkapkan bahwa internet nasional telah diputus, namun akses masih bisa dilakukan melalui Starlink. Rakyat Iran mengalami puluhan tahun tekanan, termasuk kekerasan sistematis, eksekusi, penindasan sosial dan politik. Ia menyatakan bahwa banyak warga telah mencapai titik di mana mereka rela membayar harga apapun demi kebebasan. Menurutnya, jika kondisi ini tidak berubah, penderitaan di masa depan akan jauh lebih besar. Eskalasi militer, serangan besar dalam hitungan jam. Situasi di lapangan berkembang sangat cepat sejak malam 6 April hingga 7 April 2026. Menurut laporan berbagai sumber, lebih dari 100 rudal diluncurkan ke wilayah Iran, lebih dari 100 pesawat tempur AS melakukan serangan udara. Target utama meliputi pangkalan militer Parchin di Teheran dilaporkan hancur. Pertemuan Garda Revolusi di Yazd menewaskan sekitar 100 anggota. Pertemuan tingkat tinggi di Karaj menewaskan sejumlah pejabat penting. Serangan ini menandai salah satu fase paling intens dalam konflik yang sedang berlangsung. Pulau Kark digempur, pusat energi Iran jadi sasaran. Koalisi Amerika Serikat dan Israel juga melancarkan serangan besar ke Pulau Kark, pusat ekspor minyak utama Iran. Dilaporkan sedikitnya 50 serangan dilakukan, target meliputi bunker militer, sistem radar, gudang senjata. Selain itu, untuk pertama kalinya, Amerika Serikat mengerahkan ratusan drone serang ke wilayah Iran dalam operasi terpadu. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyatakan bahwa infrastruktur militer dan sipil Iran telah terkena dampak signifikan, termasuk jalur logistik, jembatan dan armada udara. Persiapan invasi dan aktivasi pesawat kiamat. Ketegangan meningkat drastis ketika Amerika Serikat mengerahkan sekitar 13.000 pasukan di Kuwait dan Arab Saudi, mengaktifkan pesawat komando darurat E-4B Nightwatch. Pesawat ini dikenal sebagai pesawat kiamat yang digunakan dalam kondisi perang nuklir atau darurat nasional. Langkah ini memicu kekhawatiran global bahwa konflik dapat meningkat ke tingkat yang jauh lebih berbahaya. Wakil Presiden AS, J.D. Vance, menegaskan bahwa Amerika masih memiliki banyak opsi militer yang belum digunakan. Detik-detik terakhir, negosiasi dramatis menghindari perang besar. Ketika dunia menahan napas, negosiasi intensif berlangsung di balik layar. Fokus pembicaraan bergeser dari kesepakatan permanen menjadi perpanjangan waktu krisis. Peran penting dimainkan oleh Pakistan mengusulkan penundaan selama 2 minggu. Tiongkok dilaporkan ikut membantu mediasi di menit akhir.
Akhirnya pada sekitar 1 jam 20 menit sebelum tenggat berakhir, tercapai kesepakatan. Amerika Serikat menghentikan serangan selama 2 minggu. Iran setuju membuka kembali Selat Hormuz. Israel juga menyetujui penghentian serangan. Menteri Luar Negeri Iran mengonfirmasi bahwa jalur pelayaran akan dibuka sementara selama periode tersebut. Dunia di titik rawan, krisis belum berakhir. Meski konflik berhasil ditunda, situasi global tetap berada dalam kondisi rapuh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dunia semakin dekat dengan konflik berskala besar. Risiko geopolitik ini tidak lagi jauh dari kehidupan sehari-hari. Kesepakatan 2 minggu ini bukanlah akhir, melainkan hanya jeda singkat sebelum keputusan besar berikutnya. Kesimpulan, krisis 7 April 2026 menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam geopolitik modern. Dalam hitungan menit, dunia hampir menyaksikan serangan yang dapat mengubah peta kekuatan global. Kini perhatian dunia tertuju pada apa yang akan terjadi setelah 2 minggu masa jeda ini berakhir. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.